Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan ke-10 untuk eh, materi praktikum perpajakan, di mana pada kali ini kita akan melanjutkan praktik perpajakan kita pada modul praktikum kita di halaman 19, yaitu mengenai perhitungan PPh atas pembayaran honorarium dan imbalan lain masa pajak Agustus 2023. Nah, kemarin kita sudah di pertemuan sebelumnya meringkas tentang penerimaan penghasilan, penghasilan bruto, dan PPh pasal 21 yang dipotong masa pajak Juni 2023 itu di halaman 18, dan kali ini kita akan melanjutkan ke halaman 19-nya. Silakan kalian buka buku kertas kerja kalian untuk buku praktikum perpajakan yang berwarna orange ya. Dan kali ini kita akan membahas atau mengisi kolom-kolom yang ada pada halaman 19, di mana di sini kita akan eh, menginputkan penerimaan penghasilan atas pembayaran honorarium dan imbalan lainnya. Yang soalnya kalian bisa rujuk pada buku 1 Praktikum Perpajakan edisi 11 yang berwarna coklat ini ya. Silakan kalian buka di halaman 14 dan halaman 15, di mana di situ untuk pembayaran honorarium dan imbalan lainnya. Pembayaran honorarium dan imbalan lainnya dalam bulan Agustus 2023 itu sudah tertera dari poin A sampai poin Q, itu ada di halaman 14 dan 15 buku 1 Praktikum Perpajakan. Nah, untuk yang soal-soalnya nanti saya akan bacakan, sekalian akan menampilkan perhitungannya ya. Nah, di sini coba kalian lihat untuk halaman 14 dan halaman 15, di bagian bawah itu terdapat catatan, katanya setiap pembayaran diasumsikan dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023 semata-mata untuk menyederhanakan pengisian bukti pemotongan dan pengisian SPT masanya. Nah, untuk itu Ibu akan langsung saja share eh, kolomnya, dan akan kita kulik satu persatu untuk tata cara pembayarannya seperti apa dan perhitungannya. Untuk itu ini ya. Nah, ini adalah perhitungan yang bisa kalian buat ya, tentunya ya di apa namanya di halaman 19, di mana yang pertama terlebih dahulu sekalian Ibu bacakan soalnya ya. Yang pertama ini di sini ada yang namanya pembayaran uang saku atau tugas dinas luar kota ya. Tugas dinas luar kota kepada Wicaksana sebesar 4 4 juta. Wicaksana merupakan salah satu pegawai tetap PT Dwi Ananda. Seperti itu. Nah, kita eh, berikan perhitungannya di sini, katanya kan dia membayar uang saku dinas luar itu sebesar 4 juta. Nah, ya, akan buka dulu ya. Kita pakai lagi aja. Nah, di sini ya kita bisa lihat di sini ada 4 juta, dan uang sakunya ini kita harus hitung berapa PPh pasal 26-nya ya. Nah, di sini PPh pasal 26 untuk uang sakunya ada 4 juta. Jadi kita langsung kalikan saja dengan 5%. Nah, tarifnya sama di tarif 17 ya. Pak tarif pasal 17 ya. Jadi yang pertama adalah 5% dikalikan dengan jumlah hasilnya ya, atau jumlah penghasilannya di sini 4 juta. Jadi dia dapatnya adalah 200.000 ya.
Nah, gitu. Itu untuk yang wicaksana. Sekarang kita lanjut yang ke budiman. Katanya, membayar honorarium kepada Budiman sebesar 60 juta. Budiman adalah komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada PT Dwi Ananda, beralamatkan di Jalan Pemuda nomor 8 Semarang, NPWP-nya adalah 68126191509000. Jadi dia punya NPWP ya. Nah, ini karena dia komisaris, tetapi dia honorarium atau tidak sebagai pegawai tetap, sehingga dia masuknya ke PPh eh, tidak final atau PPh pasal 26 orang pribadi. Di sini dikatakan bahwa honorarium Bapak Budiman itu adalah 60 juta. Jadi 5% ya dikalikan dengan 60 juta. Hasilnya adalah 3 juta ya. Nah, jadi 3 juta kita letakkan di bagian ini ya. Nah, untuk Andreawan yang C ya, membayar uang pesangon kepada Andreawan sebesar 52 juta. Andreawan adalah pegawai tetap yang berhenti bekerja tanggal 31 Juli 2023. Nah, ini kan Agustus 2023 ya. Jadi dia eh, eh, bulan kemarin itu dia berhenti, jadi dia dapat pesangon sekitar 52 juta, sehingga untuk pesangon sendiri itu eh, tarifnya adalah untuk pesangon ini 52 ya. Untuk pesangon itu ya dia mm, di sini kita lihat peraturannya bahwa tarif yang pertama 0 sampai 50 ya, itu adalah 0% ya. Sedangkan sisanya 50 juta sampai 250 ya, itu adalah 5%. Nah, jadi ini kita ibaratkan bahwa 50 jutanya itu nggak kena. Jadi karena ini 52 juta ya, kita kurangi dengan 50 juta. Berarti kan sisanya adalah 2 juta. Maka 2 jutanya saja yang kita kalikan dengan 5%. 2 juta dikali 5% adalah 100 ribu ya. 100, ya, 100 ribu betul. Ini ya, 100 ribu. Nah, kalau untuk hadiah penghargaan itu sama nak ya. Hadiah penghargaan juga 5% ya. Jadi 5% dikalikan dengan 5 juta. Jadi dia 250 juta ya. Ini katanya membayar hadiah penghargaan kepada Olivia Agusta 5 juta. Olivia Agusta merupakan salah satu pemenang suatu kegiatan yang dilakukan oleh PT Dwi Ananda. Olivia beralamatkan di Jalan Gemah Ripa nomor 12 Yogyakarta dan NPWP-nya 785533335554 Jadi dia ber-NPWP juga. Jadi untuk tarifnya, tarif 26-nya dia masuk ke 5% juga. Nah, untuk yang berikutnya, sorry, untuk yang berikutnya ya, dia eh, honorarium warga luar negeri ya, Samking ya, itu nomor yang E, pembayaran honorarium kepada pembayaran honorarium kepada Samkim, bintang tamu penyanyi sebesar 17 juta dan Samkim adalah wajib pajak luar negeri atau dari Korea ya dia. Nah, Samkim ini dia eh, kena sekitar untuk PPh pasal 26-nya juga sekitar
5% ya. lima 5%. Jadi langsung saja kita kalikan ya. Kan ya, kalau yang Samkim ini dia untuk honorarium luar negeri itu tunggu ya, sekitar 20% ya tarifnya ya. Oke. Nah, yang ini ya, untuk honorarium luar negeri 20% dikalikan bruto atau penghasilannya 17 juta ya. Jadi sama dengan 3.400.000 seperti itu. Nah, sekarang untuk yang honorarium MC ya, MC itu tarifnya untuk PPh pasal 26-nya adalah 2,5% ya, dikalikan dengan 2 juta. 2 juta sama dengan 50.000 ya. Nah, ini. Nah, sampai di sini kita sudah menghitung untuk penerima penghasilan yang pertama, yang A itu Wicaksana, yang B tadi Budiman, yang C itu atau yang ketiga adalah Andreawan, Wong Pesangon, yang D adalah hadiah untuk Olivia Agusta, yang kelima adalah Sam King, itu adalah penyanyi dari Korea tadi ya, sama tarif untuk pembayaran honorarium kepada Ferry Anggara pembawa acara sebuah kegiatan sebesar 2 juta. Ferry Anggara beralamatkan di Jalan Ucica nomor 100 Yogyakarta, NPWP-nya 65023201254100. Nah, jadi si Ferry-nya juga punya NPWP dan tarifnya 2,5% dari penghasilannya. Nah, sampai di sini eh, kalian sambil mengerjakan di buku kertas kerja yang halaman 17, yang halaman 19, maaf ya. Tetapi untuk perhitungannya yang bagian coret-coret ini baiknya kalian juga tulis agar kalian tahu cara perhitungannya dan berapa tarif yang diberlakukan terhadap honorarium ataupun imbalan lainnya ini. Nah, baiklah, ini nanti kalian bisa salin. Ibu akan melanjutkan untuk eh, selanjutnya ya. Baiknya, ini di screenshot dulu atau di apa di stop nanti videonya boleh sambil dikerjakan. Ibu akan hapus sebagian karena akan melanjutkan untuk bagian berikutnya yang ini ya. Saya hapus dulu ya bagian ini ya, yang sudah ya. Nah, kita kan sudah nih untuk ini Ferry Anggara. Kita lanjut ke yang KAP ya. Yang G itu katanya membayar imbalan jasa akuntan kepada KAP Kurniawan dan rekan sebesar 15 juta. KAP Kurniawan dan rekan beralamatkan di Jalan Setiabudi nomor 45 Semarang dan NPWP-nya adalah 02 102 301 2517000 ya. Oke.
Kita lihat ya. Di sini katanya jasa konsultasinya itu adalah 15 juta. Nah, untuk PPh pasal 23 sendiri ya, di sini untuk tarif jasa konsultasinya adalah 2% ya untuk PPh pasal 23. Jadi kita kalikan saja 2% ya dikalikan dengan 15 juta ya. Tarifnya 15 juta sehingga dia dapatnya adalah 300.000. Nah, ini ya. Nah, sama berikut juga untuk jasa perawatan mesin, tarifnya adalah 2% dikalikan dengan penghasilan 39 juta ya. 39 juta itu tarifnya jadinya 780.000 ya. Ini dulu yang takutnya salah. Betul ya. Terus untuk yang dividen sendiri, dividen itu ada di PPh final ya. Kalau kalian sudah mempelajari perpajakan di semester lalu ada PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 itu untuk tarif dividen sendiri adalah 10% dari penghasilannya. Jadi di sini kan penghasilannya adalah 4 juta. Jadi 10% dikalikan dengan 4 juta jadinya adalah 400.000 ya. Nah ini tadi sudah ya. Ibu akan hapus bagian bawah ya. Nah, untuk bagian yang ini, untuk bagian sewa kendaraan itu sama aja nak ya. Dia tarifnya di 2% untuk PPh pasal 23-nya. Itu jadinya dia 2%. 2% ya di sini ada 2% dikalikan dengan di sini katanya membayar imbalan jasa perawatan mesin ya tadi ya. Perawatan mesin yang ini ya tadi ya. Itu sudah ya. Lalu pembayaran dividen, dividennya dapatnya 4 juta. Maka 4 juta dikali 10%. Lalu membayar sewa kendaraan kepada PU Nyaman Selamat sebesar 3.100.000. PU Nyaman Selamat beralamatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 9 Semarang. NPWP-nya adalah 01023 023 2506 eh 32125030000 ya. Nah, ini 3.100.000 tarifnya adalah 2%. Jadi 3.100.000 kali 2% sama dengan di sini adalah 6.262.000 ya. Nah, untuk yang berikutnya, ini membayar sewa showroom kepada PT Senturi sebesar 5.100.000. PT Senturi beralamat di Jalan Johar nomor 123 Semarang ya. Ada NPWP-nya juga. Di sini 5.100.000. Untuk tarif penyewaan showroomnya adalah 10% ya. 10%, jadi 10% dikalikan dengan 5.100.000. Jadi otomatis pajaknya adalah 510.000. Sekarang masih 10.000. Sekarang hadiah undian ya. Hadiah undian ini PPh final juga. PPh final ya. Ini PPh final. Dia 25% ya. Tarifnya adalah
25% dikalikan dengan membayar hadiah undian kepada Davina Dewantara berupa uang tunai sebesar 10.200.000. Davina Dewantara beralamat di Jalan Muria nomor 201 Kudus ya, dikali dengan tarifnya yaitu 10.200.000 ya. Jadi dapatnya adalah 2.550.000. Nah, ini untuk perhitungan ini. Oke, sampai di sini silakan kalian kerjakan dulu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke bagian berikutnya yang belum ini ada beberapa ya. Untuk yang ini saya akan hapus terlebih dahulu, nak ya. Kemudian lagi perhitungannya nanti dari atas ya. Nah, oke kita lanjut. Untuk yang berikutnya ini ada membayar hadiah penghargaan kepada CP Adversindo sebesar 7 juta. CV Adversindo beralamat di Jalan Bonang nomor 19 Kudus dan punya NPWP juga dia ya. Nah, di sini membayar hadiah penghargaannya yaitu sebesar 7 juta ya. Sehingga kita kalau 7 juta ini penghargaannya sama yang apa namanya hadiah penghargaannya tarifnya itu adalah
Tarifnya adalah 15% ya, dikalikan dengan 7 juta. Jadinya 10.050 ya. Nah, berikut juga yang untuk bunga pinjaman PT Mandala ya. Katanya membayar bunga pinjaman kepada PT Mandala sebesar 3.500.000. PT Mandala beralamat di Jalan Simpang nomor 15 Semarang. Ada NPWP juga ya. Ini juga 15% ya. 15% tarif PPh pasal 23-nya dikali dengan 3.500.000. Dapatnya adalah 525. Nah, oke. Ini sudah, ini juga sudah. Sekarang untuk yang berikutnya, membayar bunga bank kepada Bank Buana 4.500.000 itu tidak ada tarifnya ya nak ya. Kita lewatkan saja. Dan yang terakhir adalah membayar premi asuransi prudensial sebesar 5 juta USD Prudential Life beralamat di Johor, Malaysia sesuai keputusan Menteri Keuangan. 1 USD-nya pada saat itu adalah 13.500 ya. Jadi kita kalikan 13.500 dikalikan dengan 5 juta. Adalah 67.500 ini ya. Jadi 13.500 dikali dengan 5 juta. Dapatnya 67.500 ya. Nah, kita kalikan saja dengan tarifnya 10% ya. Untuk pajak PPh pasal 26-nya. Badannya 10% kali 67.500. Jadinya 6.750.000. Nah, ini. Nah, untuk bagian total tinggal ditotalkan saja. Untuk jumlah penghasilannya jadinya 298.900.000 untuk PPh tidak final atau 26 OP orang pribadi adalah 6.900.000 untuk PPh pasal 21 yang final adalah 100.000 ya. Dan yang ini untuk PPh pasal 23-nya ada di 2.717.000. Untuk PPh pasal 26 badannya ada 6.750.000 yang kita cari ini tadi ya. Ini tadi. Dan untuk PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 3.460. Nah, oke ya. Kalian jangan lupa ini dicatat di buku kertas kerja praktikum akuntansi perpajakan ya di halaman 19. Dan untuk perhitungannya juga jangan lupa ditulis juga di bagian lain, coba dicari di pinggirnya perhitungannya atau di bagian kolom sisa-sisa eh, kolom ataupun tempat yang kosong seperti itu sehingga kalian bisa ingat oh mencarinya itu dengan cara seperti apa dan tarifnya berapa. Oke ya. Nah, ini nanti boleh kalian ulang-ulang videonya atau di screenshot sehingga bisa dikerjakan pada buku kalian dengan rapi sambil diulang-ulang lagi sehingga bisa mengetahui dengan jelas apa dan perhitungannya bagaimana. Untuk itu, Ibu cukupkan hari ini di bagian perhitungan PPh atas pembayaran honorarium dan imbalan lain masa pajak Agustus 2023 yang kita kerjakan di halaman 14 dan 15 di buku modul praktikum akuntansi, modul praktikum perpajakan ya. Untuk itu, Ibu sampai di sini pamit.
dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu Ibu ucapkan selamat siang semuanya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada perjumpaan berikutnya. Terima kasih.